Selamat sore Bapak Ibu. Berapa banyak yang kemarin udah datang ikut ibadah dalam ibadah kenaikan Yesus ke surga hari Kamis kemarin? Oke, sebagian besar ikut ya, walaupun mungkin ada sebagian yang berhalangan. Tetapi saya yakin dan percaya kenaikan Yesus ke surga adalah sesuatu yang menjadi pengingat buat kita semua bahwa kalau Yesusnya aja udah di surga, satu kali kelak kita pun akan ke sana. Benar Bapak Ibu? Semua rindu untuk kita satu kali kelak akan bersama dengan Yesus di surga? Enggak nih, mau di dunia aja. Enggak ya, saya yakin kita semua pasti pengen segera ke surga, walaupun mungkin gak cepet-cepet banget kali ya. Langsung pegangin pasangannya masing-masing, mungkin jangan buru-buru Pak, jangan buru-buru mah gitu kali ya. Oke, ya jadi hari ini kita masih di penghujung bulan Mei. Jadi tema yang akan kita renungkan sama-sama dari kebenaran firman Tuhan masih berkenaan dengan connected with the family of God. Dalam hal ini adalah tentang vision ya Bapak Ibu ya. Nah, saya cuma mau merangkumkan apa yang sudah kita dapatkan hari-hari ini gitu ya dari setiap kebenaran firman Tuhan. Baik mungkin kita yang di South ini atau mungkin Bapak Ibu juga masih suka ke Central atau mungkin ada yang suka ke North. Atau juga masih mengikuti dalam ibadah online kita gitu ya. Nah, Connected with the Family of God itu minggu lalu Pastor Daniel Yosafat sudah sampaikannya mengenai betapa pentingnya ada dalam satu hubungan keluarga dalam keluarga Allah. Ya, betapa kalau enggak ada keluarga Allah gitu yang ada bersama-sama dengan kita, yang mengcover kita, membackup kita, itu kita kesepian banget pasti ya. Dibilangnya kan apa kemarin? Kesepian di tengah keramaian gitu ya. Kayaknya sesuatu yang pasti nggak diinginkan sama semua orang. Nah tetapi dalam hal ini Bapak Ibu, visi ini adalah merupakan satu hal yang harusnya memang kita pahami bersama sebagai satu keluarga Allah di tempat ini. Dalam gereja Tuhan di GSC Bethlehem. Ya mau itu di South, di North, di Central. Kita mesti tahu dulu, apakah Bapak Ibu tahu visi kita apa? Ada yang bisa jawab? Jangan Pastor Arif yang jawab tentu saja. Oke, kalau ada yang belum tahu boleh deh bagian multimedia ditayangin dulu ya. Kalau nanti Bapak Ibu lupa bisa lihat di aplikasi GSC Bethlehem yang bisa didapatkan di Google Map lagi ya, Google Play Store. Kenapa Google Map? Oke, nah ada di situ ya. Kecil tuh, nah mendingan di belakang saya aja ya biar kelihatan rada lebih gede ya. Karena saya langsung tadi screenshot nih. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3 visinya adalah menjadi pembangun kehidupan generasi murid Kristus yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan surga di dalam dunia. Ini visi. Yang sebulanan ini kita omongin ini visinya yang ini. Ya, Bapak Daniel Nathanael pernah sampaikan dalam ibadah sentral, itu bilang kita mesti punya visi yang sama-sama ini. Karena kalau enggak nanti kita seolah-olah badannya sama-sama, tapi ngecir kemana-mana karena visinya punya masing-masing. Seharusnya visi kita adalah yang ini Bapak Ibu ya. Boleh kita baca sekali lagi biar makin ingat, makin ngeh gitu ya tentang visi kita ini. 1, 2, 3 menjadi nah ini visi kita yang kita mau jalanin bersama-sama. Misinya juga ada ya, mempertontonkan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif dengan berbagai cara yang kita bisa. Dalam berbagai aspek yang kita bisa lakukan. Nah saya mau kita sama-sama ngelihat satu contoh mengenai kumpulan orang percaya yang punya visi yang sama itu dari Keluaran 4 ayat 29 sampai 31. Bapak Ibu tentu tahu ceritanya ya, ini tentang orang-orang Israel yang masih waktu itu ada di Mesir. Tapi mereka mau dibawa keluar. Nah sebelum Musa bawa orang Israel itu keluar, Tuhan udah perintahin Musa nih, bawa orang Israel keluar. Tapi sebelum orang Israel itu keluar, ternyata Musa sama Harun itu mereka kumpulin dulu orang-orang yang jadi penatua di sana gitu ya, orang-orang yang dihormati. Kenapa? Karena mereka menyadari pentingnya punya kesatuan visi. Jangan nanti Musanya udah usahain orang Israel keluar, terus orang Israelnya bilang enggak ada dah kami di sini aja. Nanti kan kalau gitu kan sia-sia banget gitu ya. Yuk kita baca dulu sama-sama Keluaran 4 ayat 29 sampai 31, saya bacakan.
Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Nah jadi orang-orang Israelnya dulu yang kudu dibikin ngerti akan visi yang daripada Tuhan sebelum mereka dibawa keluar dari Mesir. Karena sekali lagi kalau enggak bisa jadi nanti Musa jalan sendirian, enggak ada yang ngikutin karena orang-orang di belakangnya enggak ngerti. Nah itulah sebabnya kenapa sebulan ini kita bahas visi lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya kita benar-benar ngerti bahwa visi ini adalah sesuatu yang penting yang harus kita dapetin sama-sama. Nah selanjutnya pentingnya visi dalam koneksi kita dengan keluarga Allah. Kita udah ada di sini dalam satu keluarga Allah dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudari juga sudah ada dalam live. Betul? Betul sudah ada di live? Sudah ya. Yang belum, ayo gabung ke live. Jangan ditunda-tunda ya. Nah, pentingnya visi dalam koneksi kita dengan keluarga Allah itu yang pertama adalah menentukan tujuan yang sama. Boleh ditayangkan? Menentukan tujuan yang sama ya. Nah dalam hal ini Bapak Ibu kita akan lihat bahwa tadi ya kalau tujuannya beda-beda bisa nggak ada dalam satu kendaraan yang sama? Agak susah. Makanya kenapa angkot ada nomornya Bapak Ibu. Mungkin tujuan kita nggak sama ya. Begitu naik dari gereja ada yang kayak saya turun di Batu Tulis. Tapi mungkin ada yang turunnya di Jembatan Merah gitu kan ya. Walaupun tujuannya mungkin nggak sama tapi paling nggak searah. Minimal searah dulu gitu ya. Kalau tujuannya aja udah beda-beda. Saya mau ke Batu Tulis Bapak Ibu mau ke Pajajaran. Nah itu susah ya. Beloknya mau gimana itu. Mesti ada yang ngalah. Nah makanya pentingnya visi dalam koneksi kita dengan keluarga Allah yang pertama adalah menentukan tujuan yang sama. Yang kedua itu untuk bisa menetapkan prioritas bersama. Oke, kalau kita punya tujuannya satu ini, kita susun prioritas nih. Yang mana yang mau diduluin? Gitu. Karena kalau enggak, ya itu masing-masing akan merasa dirinya lebih penting. Saya yang mesti jadi prioritas. Nah tapi Bapak Ibu kalau semua penting, jadi ada yang penting enggak? Kalau semua penting akhirnya jadi nggak ada yang penting. Karena semua sama pentingnya gitu ya. Nah lalu yang ketiga adalah pentingnya visi dalam koneksi kita dengan keluarga Allah mengarahkan kita tetap ada di alur yang tepat. Ini kesimpulan saya dari beberapa ibadah-ibadah yang kita sudah jalani dari firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah-ibadah tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah kita balik lagi ke poin yang pertama, menentukan tujuan yang sama. Nah kalau kita tadi balik ke cerita di mana Musa mau membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah tujuannya kan sama ya, yaitu apa? Boleh diklik lagi Michael? Slide selanjutnya. Nah menuju tanah perjanjian. Tujuan kita adalah menuju ke tanah perjanjian. Dan karena ini adalah tujuannya sama, semuanya mau mengarah ke sana, mereka mesti siap-siap. Itu udah satu. Oke, kita mau keluar. Akhirnya nih doa kita didengar sama Tuhan. Kita yang udah disiksa sekian lama di Mesir, kita akan keluar, kita akan menuju ke tanah perjanjian. Nah lalu yang kedua adalah menetapkan prioritas bersama. Prioritasnya apa? Kita mesti taat firman Tuhan. Kalau kita mau keluar dari menuju ke tanah perjanjian, keluar dari Mesir, kita mesti taat perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Kalau enggak ada resiko. Bapak Ibu tentu tahu ada tulah yang harus Tuhan curahkan di atas Mesir karena kekerasan hatinya Firaun. Tetapi ada enggak tulah itu yang menimpa ke orang Israel? Enggak ada. Separah-parahnya tulah itu menimpa orang Mesir, orang Israel nggak ada. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan. Tetapi ada juga bagiannya orang Israel yang harus mereka lakukan supaya mereka nggak kena tulah. Yang terakhirlah kita bahas tulahnya yang ke-10 ya. Bagaimana orang-orang Mesir itu kehilangan anak sulung mereka. Tapi orang Mesir itu bisa merasakan kepedihan yang luar biasa. Sedangkan orang Israel terselamatkan. Kenapa? Mereka taat sama firman Tuhan. Waktu dibilang, ayo kamu mesti olesin darah di ambang pintumu, itu mereka lakukan loh.
Dan sebagai akibatnya mereka selamat. Enggak ada anak-anak mereka anak sulung mereka yang mati. Karena mereka taat sama perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu, apakah ini juga sudah jadi prioritas kita? Untuk kita mau taat sama perintah Tuhan. Jangan-jangan kita belum punya prioritas yang sama. Sehingga masih kesana kesini gitu ya. Masih belum ada dalam satu tujuan yang sama. Lalu yang ketiga adalah mengarahkan kita tetap ada di alur yang tepat. Nah kalau contoh yang tadi lagi, orang Israel ini mesti ngikutin Musa Bapak Ibu. Walaupun Musa ngikutin Tuhan dengan petunjuknya ada tiang awan, tiang api. Tapi kan orang Israel biasanya nurutin Musa gitu. Musa suruh jalan ya mereka jalan gitu. Walaupun sebenarnya Musa sendiri ngikutin Tuhan. Nah tapi sebagai seorang yang Tuhan pilih sebagai pemimpin bagi bangsa Israel, Musa nih harus jadi orang yang pertama untuk taat sama firman dan orang Israel harus ngikutin. Kita tahu ceritanya bagaimana orang-orang Israel ini di tengah jalan seringkali bersungut-sungut ya Bapak Ibu ya. Ini sesuatu hal yang mungkin seolah-olah buat kita kayaknya sulit dimengerti. Kalau saya jadi mereka gitu ya. Saya sendiri pernah kepikir gitu ya. Kalau saya jadi mereka, kayaknya nggak mungkin deh saya bersungut-sungut. Nah sombongnya gitu ya. Padahal kalau mau dilihat jujur sama diri kita, ya bukankah kita seringkali juga ada dalam kondisi yang mungkin hampir sama. Bagaimana Tuhan udah kasih mujizat, kasih pertolongan, kasih tanda luar biasa. Tapi ada kalanya kita masih ragu, kita masih jalan dengan jalan kita sendiri. Nah tapi itu artinya sebenarnya menunjukkan bahwa kita belum benar-benar menyerap visi yang daripada Tuhan. Sama dengan orang Israel, mereka pun rupanya belum benar-benar menyerap visi yang daripada Tuhan. Sehingga waktu dipimpin sama Musa, mereka masih ada bingungnya, gak percayanya, takutnya. Padahal kemudian mereka akan terus melihat mujizat demi mujizat. Mujizat yang terus Tuhan tunjukkan dalam hidup mereka. Kita pernah gak sih Bapak Ibu kemana-mana dipimpin sama tiang api, sama tiang awan? Gak pernah ya. Tapi mereka ngalamin loh. Terus kalau kita mau ngelihat ikan-ikan dari tempat yang dimana kita bisa ngelihat ikan berenang di sekitar kita, kita mesti pergi ke tempat khusus, ke SeaWorld ya, atau ke akuarium yang di Jakarta itu gitu. Supaya kita bisa ngelihat ikan-ikan itu. Karena kalau enggak bisa. Tapi orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, mereka ngalamin melintasi laut. Di kanan kiri mereka ada tembok air yang saya ngebayangin ya Bapak Ibu. Ada ikan-ikan aneka ragam itu mungkin berenang gitu di situ. Jadi mungkin anak-anaknya orang Israel tuh, Papa lihat Pak, ini ada ikan ini. Mungkin ikan apa? Ikan pari, ikan cucut, ikan apa gitu ya. Nah itu adalah mujizat demi mujizat yang mereka alami kalau mereka ada dalam arah yang tepat. Kalau mereka ada dalam pimpinan dari visi yang daripada Tuhan Bapak Ibu. Nah inilah kenapa kita harus mengerti betul visi apa yang kita miliki sebagai gereja Tuhan, sebagai satu keluarga Allah. Ya walaupun mungkin di dalam keluarga kita masing-masing kita sendiri punya visi-visi pribadi yang kita juga mau capai. Tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan tempatkan Bapak Ibu di gereja Tuhan di tempat ini, visi pribadi kita pasti gak bertentangan sama visi yang Tuhan berikan pada pemimpin kita di gereja ini. Pasti bahkan justru sejalan. Sehingga ini akan bisa beriringan digenapinya gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa kan saya nanti kalau ngikutin visi gereja ntar visi saya pribadi gimana. Iya kalau Tuhan tempatkan Bapak Ibu di sini. Ada rencana Tuhan untuk Bapak Ibu pasti bisa melihat penggenapan visi Allah. Baik sebagai anggota gereja Tuhan maupun bagi diri Bapak Ibu secara pribadi ataupun keluarga ya. Nah cuma Bapak Ibu kalau kita tadi udah ngeliat sama-sama bahwa kita punya visi yang kita mau capai dan mau alami gitu ya. Nah ada langkahnya lagi ternyata. Kita akan lihat next. Bahwa visi itu harus dibuat menjadi satu aksi. Vision into action. Nah untuk visi bisa menjadi aksi ini adalah merupakan satu hal yang penting. Kenapa? Kita lihat dulu contohnya ya Bapak Ibu dari kebenaran firman Tuhan. Kita lihat mengenai iman. Bagaimana Tuhan nyatakan mengenai iman di Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian.
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai apa? Perbuatan. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, ayat yang ke-18 nih Bapak Ibu bilang begini. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi Bapak Ibu, iman kita itu harus ditunjukkan dalam perbuatan. Jadi sesuatu yang kita yakini, kita percayai itu bukan cuma sesuatu yang kayak ada di awang-awang gitu, tinggi gitu ya. Tapi dalam kegiatan kita sehari-hari enggak kita tunjukkan dalam perbuatan. Harusnya enggak begitu. Ini hal yang bicara mengenai iman. Bahwa iman itu harus ditunjukkan dalam perbuatan. Tuhan enggak mau iman kita itu cuma jadi iman yang di mulut aja, diomongin aja, kita sampaikan pada orang. Tapi orang enggak bisa lihat itu, atau kalau misalnya diumpamakan, orang enggak bisa baca itu melalui kehidupan kita sehari-hari. Melalui tindakan-tindakan kita. Nah, ada kalimat yang suka kita jadikan excuse yang bilang begini, yang penting kan niat. Nah, pernah dengar ya kalimat ini? Yang penting kan niat, Tuhan juga tahu niat hati saya. Nah, tapi ada seorang filsuf yang berkata begini, Michael Josephson, dia bilang begini, boleh tampilkan? Good intention are simply not enough. Our character is defined and our lives are determined not by what we want, say, or think, but by what we do. Niat baik aja gak cukup. Karakter kita ditentukan dan hidup kita dipengaruhi bukan oleh apa yang kita inginkan, katakan atau pikirkan. Tetapi oleh apa yang kita lakukan. Karena kalau cuma ada di sini, orang lain tahu gak Bapak Ibu? Kalau ada di sini, ada buktinya enggak? Tapi untuk bisa terbukti, untuk bisa ditunjukkan harus melalui perbuatan kita. Ya, jadi niat aja enggak cukup. Nah, sama seperti visi ini gitu ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita udah bicara mengenai iman dan kemudian saya tunjukkan mengenai niat gitu ya Bapak Ibu, enggak cukup. Nah, apalagi Yakobus 1 ayat 22 juga bilang begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hendaklah kamu jadi pelaku dan bukan hanya pendengar. Kalau tidak demikian, kita dibilang lagi menipu diri sendiri nih Bapak Ibu. Karena artinya cuma ngomong doang. Seorang penulis namanya Joel A. Barker itu dia bilang begini. Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world. Atau ada terjemahannya di slide selanjutnya. Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah membuang waktu. Visi dengan tindakan dapat mengubah dunia. Nah, kalau kita sama ini ngerasa diomongin mulu visi saya nggak ngerti, nggak tahu apa gunanya. Mungkin karena itu belum jadi satu bagian dari hidup kita yang memang kita terapkan, yang memang kita hidupi. Tapi kalau sudah, bagaimana kita mau jadi orang yang membangun kehidupan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau mau ngebangun hidup orang lain gimana caranya Bapak Ibu? Bisa gak kita ngebangun orang lain tapi kitanya leyeh-leyeh aja, santai-santai aja. Kita jadi kaum rebahan. Kalau kita cuma gitu sepanjang hari gak melakukan apapun, gimana kita mau membangun hidup orang lain? Bukankah kita harus lebih dulu lakukan dulu gitu sebelum kita bisa membangun kehidupan orang lain? Mari kita akan jadi orang-orang yang mengerjakan visi itu ke dalam aksi. Ada tindakannya. Supaya visi itu gak cuma di awang-awang, gak cuma katanya doang, tapi jadi sesuatu yang memang kita hidupi, kita jalani. Ya,
Tapi memang dalam perjalanannya ada penghalang-penghalang yang bisa membuat kita terhalangi untuk kita bisa menjadikan visi itu ke dalam aksi. Ya, saya mau tunjukin satu penghalang itu, yaitu mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Boleh ditayangin, mendingan di sini deh Mike, karena gambarnya kekecilan kalau di situ. Boleh di yang belakang saya. Nah, kelihatan Bapak Ibu gambarnya? Ini lagi banjir. Di sini tuh ada kayak kanal. Ini jalanan. Terus Bapak Ibu lihat orang ini ngapain? Dia berusaha mengeringkan banjir. Tapi apa yang dia lakukan? Dia pakai tenaganya sendiri Bapak Ibu. Ambil ember, ambil air, dituangin ke kanal, balik ke kanal. Menyelesaikan masalah enggak Bapak Ibu? Enggak ya. Dia buang tenaga, buang waktu. Dan malahan mungkin daripada membangun kehidupan orang lain, orang-orang akan ngelihat dia sebagai orang yang agak nggak beres nih orang kayaknya gitu ya. Nah kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, hikmat kita sendiri, kemampuan kita sendiri, terus seperti yang minggu lalu disampaikan sama Pastor Daniel Safat, kita nggak mau bergabung sama orang-orang lain, kita maunya udahlah saya mah sendiri aja. Makin tua Bapak Ibu, dorongan untuk menjadi penyendiri itu memang makin kuat loh. Saya punya beberapa grup WhatsApp gitu ya. Beberapa waktu yang lalu teman-teman saya, sesama perempuan ya, saya punya grup yang satu ini ada beberapa orang gitu. Terus teman saya ini bilang, gue udah gak punya kehidupan sosial loh. Pulang kerja langsung ke rumah. Di rumah terus ya besokannya kerja lagi. Tapi ya gitu aja, gak ada koneksi sama orang-orang di sekitar. Kayaknya udah capek. Terus teman yang satu lagi, ya sama gue juga begitu katanya gitu. Nah terus saya ngomong sama mereka, jangan dong gitu ya, kita mesti punya komunitas loh, kita mesti bisa terus terbangun gitu sehari-harinya, kita perlu orang-orang yang akan bisa ngebangun kita. Tapi beberapa teman yang lain tuh gak setuju gitu. Enggak lah, gini aja juga udah cukup. Padahal kalau kita cuma sendirian, kita bisa jadi kayak orang ini nih Bapak Ibu. Yang kayak ngangkutin air pakai ember gitu ya. Tapi enggak membuat jalanan jadi kering. Enggak mengurangi gitu. Tapi adalah jadi sesuatu yang sia-sia. Tapi kalau bersama-sama mungkin jangan sama-sama ngambil ember juga sih ya. Sama-samanya tuh maksudnya akan ada yang ngasih saran dan masukan. Bukan begitu caranya. Itu tuh ya, nah di sana kan ada tanggul tuh, ada pintu air. Nah pintu air mesti dibuka. Nah mungkin ya dari situ kita akan bisa ngeliat, ternyata solusinya begitu. Jadi waktu kita ngandelin diri kita sendiri, mungkin pemikiran kita terbatas. Tapi waktu ada orang-orang di sekitar kita, mereka bisa jadi saling memberikan nasihat, masukan. Dan itu bisa membuat kita jadi nggak cuma sekedar kerja keras, tapi kerja cerdas. Ya. Nah penghalang yang pertama adalah mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, penghalang yang bisa terjadi waktu kita lagi mau menetapkan diri kita untuk mengerjakan visi yang daripada Tuhan, itu adalah waktu kita terjebak untuk cuma terus-menerus menggunakan cara lama. Dulu juga begini bisa. Kadang-kadang yang jadi pergumulan ibu-ibu muda itu waktu ketemu sama baik orang tua atau mertua, mohon maaf nih ya yang sudah jadi orang tua dan mertua, waktu mau menerapkan pola didik buat anaknya gitu ya, buat si cucu jadinya nih ya, opa omahnya kadang-kadang suka keluar kata-kata yang kayak tadi tuh. Kamu kayak sama mama dulu digituin gede gitu katanya ya. Nah padahal mungkin ada cara-cara yang sebenarnya dulu bukannya tepat, kurang tepat sebenarnya. Tapi karena dulu belum ada pengetahuannya jadi belum ketahuan bahwa cara itu kurang tepat gitu. Tapi karena udah dari dulu juga begitu caranya, udah gitu aja gak usah dirubah. Nah ini akan jadi penghalang untuk kita bisa melihat visi Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Nah kita lihat ya ilustrasinya, mudah-mudahan cukup jelas. Nih ada anak ini baik sekali dia, nah bantuin mungut gelas. Gelasnya ditumpuk tapi di atas masuk bawah jatuh. Atas masuk bawah jatuh. Atas masuk bawah jatuh.
Ini anak, nah akhirnya dia temukan cara baru daripada dia taruh di atas, dia taruh di bawah. Pintar ya Bapak Ibu ya. Kayaknya sih ini nggak diajarin, kayaknya, cuman nggak tahu juga ya Bapak Ibu ya. Tapi bukankah kita seringkali terjebak sama itu, cara-cara lama yang dulu juga pakai cara begitu baik-baik aja. Padahal belum tentu. Belum tentu baik-baik aja sebenarnya. Kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak kita coba? Yang ketiga, penghalang yang bisa membuat kita untuk gagal melihat visi Allah tergenapi dalam hidup kita adalah karena visi itu perlu ketekunan yang terus menerus. Sementara kita kadang, oke Tuhan sekali lagi ya. Begitu sekali lagi, kok belum juga? Tuhan nih, udahlah sekali lagi. Masih belum juga. Tuhan pokoknya ini udah kali yang ketiga, udah ya kalau ketiga enggak saya nyerah. Padahal kita lihat anak ini. Dia mau naik kuda poni Bapak Ibu. Bisa naik? Oke. Nah, oke. Oke, dia mau naik terus. Kalau Bapak Ibu jadi papa mamanya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ayo. Enggak sabar kan? Sabar Bapak Ibu. Tuh dia punya cara baru lagi, enggak berhasil lagi. Aduh. Gemes Bapak Ibu? Coba ya. Gimana sih ya? Udah cantik-cantik ya pakai dress gitu kan? Tapi dia terus loh. Nah belum juga ternyata. Yang gemes angkat tangan. Iya. Nah. Berhasil loh. Coba kalau dari tadi dibantuin. Puasnya kira-kira sama enggak? Kayaknya enggak ya. Tapi begitu dia berhasil sendiri, pasti puasnya tuh, wih saya bisa mah apa gitu. Nah tapi kadang kita seperti orang tua yang gemes ngelihat itu. Kita pengen Tuhan bantuin, Tuhan buruan. Tuhan jangan diem aja. Padahal Tuhan tuh tahu kita bisa. Dan Tuhan tuh mau kita berusaha. Karena itu mari Bapak Ibu sebagai reminder kalau kita mau visi itu tergenapi dalam hidup kita, mari kita akan andalkan Tuhan. Itu udah pasti, nggak bisa enggak. Cari Tuhan, andalkan Tuhan. Dan yang kedua, buka diri terhadap hal yang baru. Salah satunya apa? Mungkin bergabung dalam live. Buat yang belum, mungkin ini hal yang baru, nggak nyaman. Mesti membuka diri sama orang baru, mesti membiarkan orang ketemu dan melihat sisi-sisi tertentu dalam diri kita yang mungkin kita nggak terlalu nyaman untuk bukakan. Tapi mungkin itu akan jadi sesuatu yang membuat kita bisa jadi lebih baik gitu. Visi Tuhan mungkin bisa tergenapi dengan cara-cara ini. Dan yang ketiga, jangan mudah menyerah. Karena Tuhan tahu saudara bisa. Makanya Tuhan izinkan saudara hadapi apapun yang saat ini sedang saudara hadapi. Keluarga dan life adalah komunitas yang tidak sempurna memang. Tapi bisa kita gunakan untuk bisa melatih. Andalkan Tuhan, buka diri hal-hal baru, jangan mudah menyerah. Dan bagaimana kita bisa membuka diri terhadap saran dan masukan satu dengan yang lain. Yang kadang gak nyaman. Waktu dikasih tahu sesuatu, itu kamu di pipi ada apa? Enggak ada apa-apa. Itu ada sesuatu, enggak ada. Padahal mungkin memang enggak sengaja ada noda gitu ya. Kalau kita enggak mau dibilangin, noda ini nempel terus kan. Memang keluarga dan life itu sekali lagi mungkin bukan jadi sesuatu hal yang sempurna seperti yang kita harapkan. Tapi ini bisa menjadi sarana yang tepat untuk kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu ngerasa sekarang nih lagi sendirian. Kelihatan ya, ini sendirian. Ini bisa disorot gak? Susah ya? Oke.
Ini mungkin Bapak Ibu lagi ngerasa sendirian dan Bapak Ibu sedang berdoa minta, Tuhan, saya sebenarnya nggak nyaman dengan kesendirian saya, tapi saya juga kok kayaknya segan untuk membuka diri terhadap orang-orang baru di sekitar saya. Selama Bapak Ibu masih tetap kekeh sumekeh sama pemikiran itu, Bapak Ibu nggak akan bisa melihat sesuatu terobosan yang baru. Tapi waktu Bapak Ibu mau membuka diri, Bapak Ibu akan melihat bahwa sebenarnya Bapak Ibu tidak pernah sendiri. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Ya, jadi tuh nggak sendirian. Kalau tadi kelihatannya kayak sendirian doang, padahal sebenarnya nggak sendiri loh. Cuma kita memang perlu membuka diri untuk Tuhan bisa menyatakan isi hatinya dan jangan cuma didengar aja. Iya sih tahu sih, tapi mari kita lakukan. Supaya visi itu bisa benar-benar tergenapi dalam hidup kita. Dan saya juga mau mendorong kita semua dalam rangka doa Pentakosta yang saat ini masih kita jalani sebagai gereja Tuhan. Mari kita semua juga akan terus mencari supaya Roh Kudus itu semakin hari semakin akan nyata dalam diri kita, kita libatkan Dia. Jadi jangan cuma sekadar kita tahu ada Roh Kudus, kita tahu Roh Kudus itu dekat sama kita, tapi seolah-olah kita abaikan keberadaannya gitu ya. Dan untuk itu mari manfaatkan momen doa puasa untuk kita bersama-sama bisa dengan sesama tubuh Kristus yang lain, kita akan mau untuk mencari Tuhan, meminta Roh Kudus untuk terus bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi nanti Selasa, Rabu, Kamis ada doa Pentakosta, Bapak Ibu gabung di sana ya. Kita ketemu di sentral Bapak Ibu? Janji? Yang ngangguk-ngangguk udah saya liatin nih. Ntar saya lihat rekaman. Ya kita ketemu nanti ya di sentral hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kita akan berdoa bersama, dengar firman Tuhan bersama, dan tentunya kita juga akan menantikan lawatan Roh Kudus terjadi di tengah-tengah kita. Dan untuk itu mari kita akan terus cari Tuhan, kita terus yakini dan imani bahwa pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang tidak pernah terlambat buat kita. Haleluya, Yesus haleluya. Haleluya, Yesus haleluya. Haleluya, Yesus haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Sampaikan isi hatimu pada Tuhan. Shikiraralabaya karabaya shikiraralamu. Haralabaya shikiraralabaya karabaya shikiraralabaya. Haleluya. 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 Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu sudah nyatakan buat kami, betapa kami perlu terus mengandalkan Engkau Tuhan. Bahwa bahkan pada saat-saat terberat sekalipun yang kami hadapi Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah sediakan caranya Tuhan, jalannya Tuhan, yang Tuhan mungkin mau kirimkan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Tapi mungkin mata kami memandang pada arah yang salah Tuhan. Sehingga orang yang kami harapkan membantu ternyata bukan mereka yang Tuhan pakai untuk menjadi alat. Tetapi mungkin dari orang-orang lain yang mungkin kami gak pernah lihat mereka sebagai alatnya Tuhan yang Tuhan bisa pakai untuk bisa membawa kami. Untuk kami bisa menjadi orang-orang yang menghidupi dan menggenapi Tuhan visi Allah terjadi. Bapak kami berdoa Tuhan, tolong kami untuk kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Tolong kami untuk membuka diri kami pada hal-hal yang baru, yang mungkin sebelumnya buat kami berat untuk kami bisa jalani, untuk kami berat bisa buka terhadap hal itu Tuhan. Tetapi Allah, kalau itu adalah sesuatu hal yang Tuhan arahkan kami,
Tolong kami untuk gak mengeraskan hati Tuhan. Dan saat kami diperhadapkan Tuhan pada keadaan-keadaan yang sulit sekalipun, tolong kami untuk gak mudah menyerah Tuhan. Walaupun mungkin kelihatannya sepertinya mustahil, walaupun sepertinya susah, walaupun kok kami gak ngelihat tangan Tuhan yang membantu kami. Tapi Bapak, kami selalu bisa percaya hatimu selalu terarah kepada kami. Bahwa yang terbaik Tuhan siapkan buat kami. Sehingga walaupun mungkin kami gak melihat tanganmu terulur secara langsung buat kami, sebenarnya Tuhan sedang mendorong kami untuk kami bisa menggunakan apa yang ada dalam diri kami. Potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan pada diri kami. Untuk kami bisa bergerak, bertindak, dan mencapai apa yang saat itu sudah ada di hadapan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk jadi orang-orang yang mau mengarahkan diri kami kepada visi yang daripada Tuhan. Yang pada akhirnya kami akan melihat visi itu tergenapi di hidup kami, di kehidupan keluarga kami. Dan kami bersama-sama Tuhan akan menjadi bukti dari kasih Allah yang besar itu yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu pada hari ini, biar kiranya pengurapan Allah terus turun atas mereka. Sementara mereka mencari Engkau Tuhan, khususnya dalam momen di mana doa Pentakosta ini Tuhan, biarlah Tuhan saat kami mencari Engkau, kami akan menemukan Engkau. Roh Kudus, curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu, curahkan hadirat-Mu Tuhan, curahkan kasih-Mu buat setiap kami. Dan setiap kami yang mencari, biar kami akan mendapatkan Engkau Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Yesus, kami semua yang percaya berkata, amin.